Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara membongkar koper Vivo Y12. Ini pembongkaran ini penting kita lakukan apabila handphone kita kecebur air ataupun kehujanan. Minimal kita bongkar terlebih dahulu untuk kopernya. Kemudian kalau misalnya ada obeng, lebih bagus kita buka lepas untuk fleksibel baterai. Itu untuk penolongan pertama saja sebelum kita lakukan pembersihan untuk semua mesin-mesinnya, semua soket-soketnya seperti itu. Jadi biar arus dari baterai tidak membuat handphone jadi rusak ataupun komponen yang lain jadi rusak. Biasanya yang sering sekali handphone yang terkena air itu LCD yang duluan rusak, jadi handphonenya hidup hanya getar saja, ataupun karena short di fleksibelnya sehingga jalur lampu dari baterai, dari IC lampu yang bikin konslet sehingga menyebabkan handphone akan blank seperti itu. Jadi untuk menghindari hal tersebut kita lakukan pembongkaran koper, kemudian bisa kita lepas untuk fleksibel baterainya seperti itu, biar tidak langsung merusak komponen yang lain seperti itu. Jadi kita hanya butuhkan karter saja untuk membongkarnya, kemudian plastik sejenis ATM. Ini ATM yang rusak, ini sudah dipotong-potong. Jadi jangan gunakan yang bagus, bisa gunakan sejenis kartu ATM ataupun kartu tol atau supermarket seperti itu, ataupun kartu time zone yang lain-lainnya seperti itu. Jadi bisa kita gunakan, ataupun misalnya kita gunakan bekas plastik SIM card seperti itu bisa juga. Langsung saja kita tuturkan bagaimana cara melepas koper. Ini perlu kita lakukan supaya handphone tidak menjadi tambah parah seperti itu. Jadi kita langsung bongkarnya gunakan koper karter, karena di bagian ini tidak ada baut. Beda dengan handphone Samsung, kalau A10 biasanya ada. A70 kita lepas dulu untuk backdoor nih karena dia terpisah, ataupun Xiaomi Note 8 itu backdoornya terpisah, itu back covernya nih. Kali ini langsung seperti mangkok seperti itu. Jadi kalau misalnya di handphone Xiaomi seperti ini, kita buka nih, ini Xiaomi Note 3. Jadi ada yang jual kalau untuk Xiaomi. Jadi kalau misalnya rusak seperti ini, jadi bagaimana kalau melepas untuk Vivo Y12? Langsung saja karena tidak ada baut, jadi kita aman untuk bongkarnya. Dan kemudian hati-hati karena di sini ada fingerprint, jadi jangan sampai fingerprintnya ini putus untuk fleksibel. Jadi kita tutorialkan supaya teman-teman bisa aman untuk membongkarnya, kemudian tidak merusak komponen yang lain. Kalau untuk lecet mungkin sedikit tidak masalah, gunakan ini karter. Jadi karena kita menggunakan alat yang sederhana, mungkin tidak sebagus hasil yang kita gunakan alat yang untuk teknisi handphone, tapi intinya kita untuk menyelamatkan handphone, jadi tidak keluar banyak uang untuk memperbaikinya. Jadi minimal kita hanya buka saja. Ini kita gunakan karter di bagian bawah ini, di perbatasan antara warna dengan LCD ataupun dudukan. Jadi misalnya warnanya biru seperti ini, kita batasnya saja seperti itu. Jadi fungsinya ini adalah untuk buka celah pertama saja. Nah, ini setelah terbuka sedikit seperti ini, bisa kita langsung gunakan karter plastiknya. Tekan karter seperti ini. Setelah terbuka bisa gunakan bekas kartu karena dia ada sudah celah. Gunakan ini, kalau gunakan kuku nanti sakit. Dia gunakan bekas kartu ataupun bekas ATM seperti ini. Ini sudah bengkok-bengkok ini karena sering kita gunakan. Kalau gunakan kuku mungkin habis kuku kita. Nah, ini sampai ada bunyi-bunyi. Nah, untuk bagian on off dan volume jangan kita teruskan karena di sini takut merusak untuk fleksibel on off-nya. Jadi kita tidak gunakan, bisa gunakan kuku saja ataupun pelan saja.
ataupun kita dari sebelah sini saja. Nih lupa, ini untuk kartu kita lepas terlebih dahulu. Jadi kalau kita paksa buka nanti pecah ataupun patah untuk dudukan kartunya. Jadi tadi lupa kasih tahu, jadi untuk kartunya kita lepas dulu untuk dudukan kartunya supaya tidak patah untuk SIM tray-nya. Jadi terlebih dahulu kartunya nih kita lepas dulu. Ini sudah lepas, tadi lupa kasih tahu. Nih, setelah itu bisa kita gunakan seperti ini. Kemudian kita bisa gunakan di pas ini on off, jadi jangan sampai terkena dorongan ini tadi. Jadi bisa gunakan kuku. Nah, kalau untuk di atasnya tidak apa-apa, kita gunakan lagi bekas kartunya nih. Nah, sudah selesai. Setelah semua lepas, jangan langsung kita tarik untuk koper karena di sini ada fleksibel fingerprint. Nah, ada fleksibel. Jadi kita harus gunakan obeng, obeng yang biasa saja, yang penting obeng yang kecil. Mungkin untuk mesin jahit yang paling kecil juga tidak apa-apa, misalnya tidak ada obeng handphone bisa gunakan obeng yang paling kecil, biasanya untuk digunakan untuk obeng jam ataupun obeng di mesin jahit sudah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman susah nyari obeng ini, cari obeng kecil saja tidak apa-apa, karena di sini kita harus buka baut plus seperti itu untuk melepas fleksibelnya nih. Ini hanya terkoneksi baut satu, kita simpan. Kemudian di sini ada plat. Plat ini kita lepas saja nih seperti ini. Plat penutup nih ada pengait saja seperti ini. Nah, plat penutupnya saja supaya jangan lepas. Kemudian kita lepas, untuk fleksibelnya gunakan kuku saja. Nah, ini sudah lepas untuk fingerprint dan kopernya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada masuk air, sebaiknya untuk langkah pertama kita lepas dulu koper. Setelah lepas koper, kemudian bisa lepas baterai. Sebenarnya harus gunakan obeng. Jadi kalau misalnya sampai ke rumah lepas kopernya saja dulu tidak apa-apa. Misalnya kita lama di perjalanan, kita lepas dulu untuk kopernya saja, tidak masalah, supaya air bisa menguap dengan cepat, jadi tidak tertutup. Kalau seperti ini mungkin seperti mangkok, jadi di luar kering, di bagian dalam masih terdapat air yang bisa lama-kelamaan akan menyebabkan komponen lain akan rusak seperti itu. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita di rumah banyak handphone, adik kakak ataupun saudara di rumah banyak handphone, dipastikan kita harus punya obeng minimal. Supaya apa? Kalau misalnya ada terjadi masuk air seperti ini, jadi kita bisa langsung bongkar sendiri seperti itu. Jadi tidak harus kita bawa di tukang servis yang bisa mengeluarkan uang yang banyak seperti itu. Ini sudah selesai untuk cara bongkarnya. Nanti untuk tutorial cara mengganti mengatasi handphone masuk air, ataupun mengganti konektor cas yang tidak ngecas, ataupun ganti speaker nada, ganti on off, ataupun ganti speaker, nanti kita tutorialkan terpisah supaya waktunya tidak terlalu panjang seperti itu. Ini saja cara bongkar koper untuk Vivo Y21 gunakan karter saja seperti ini. Mudah, teman-teman pasti bisa cara membongkarnya tanpa menggunakan alat yang terlalu ribet seperti itu. Jadi bisa kita gunakan alat sederhana saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya.